ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bohong. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Domikado, Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tahu-tahu adalah komponen yang sangat penting dalam ritual Rabu Solo di suku Toraja. Tahu-tahu merupakan patung replika menyerupai orang yang sudah meninggal. Hal ini membuat seniman pemahat tahu-tahu memiliki menjadi kedudukan yang istimewa bagi masyarakat suku Toraja. Beberapa di antara mereka menjadikan pemahat tahu-tahu sebagai profesi turun-temurun. Salah satunya Yohanes Garata yang kini menjadi salah satu seniman pemahat tahu-tahu yang cukup terkenal di tanah Toraja. Ia mulai menggeluti profesi sebagai pemahat tahu-tahu sejak berada di sekolah dasar. Ilmu pahat yang dimilikinya diturunkan dari sang ayah yang juga merupakan seniman pemahat tahu-tahu. Kini Yohanes dengan lihai memahat setiap detail patung hingga menyerupai orang yang menjadi model. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi bareng Gian di ruang dengar Anda di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai di tanggal 23 Juli 2024, tentunya di hari Selasa, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, di pagi-pagi hari ini bagaimana kabar kita semua? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, ceria, bahagia, dan juga bisa ikut berpartisipasi di acara Barik Basa di pagi hari ini bersama Bang Rian hingga pukul 9 nanti. Kita bahas-bahas topik-topik santai bersama sahabat budaya. Nanti Bang Rian juga buka line telepon untuk sahabat budaya. Bisa kita telepon di nomor telepon biasa, telepon WA, dan juga bisa kirim pendapatan di pesan WA kami juga sahabat budaya. Dan jangan lupa juga tonton Kak di RRI Digital di aplikasi kita. Tinggal download ki di HP kita, cari RRI Digital. Nah, di situ cari ki. Nah, buka kami di radio, cari ki RRI Makassar, klik Pro 4. Nah, di situ kita bisa lihat Bang Rian secara visual, gambar. Nah, juga bisa dengarkan radio di situ juga. Dan tentunya kami juga streaming di YouTube. Jangan lupa subscribe di tinggal kita cari di YouTube cari ki Pro 4 RRI Makassar. Nah, di situ kita klik juga, dan juga streaming di Facebook. Di situ juga kita bisa cari Pro 4 Makassar. Dan juga sahabat budaya di 92,5 FM juga dengarkan kami di. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya biasanya Bang Rian mau sapa-sapa untuk sahabat budaya, untuk pendengar setia kami di Pro 4 RRI Makassar. Yang pertama kita sapa dulu tawa dari Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Sopi, ada Indah, ada Pak Hamzah, ada Pak Nur, Pak Umar, ada Pak Bu Nursia, ada Pak Sul sama Bu Hawania. Ada juga yang di Parepare, Pak Iwan dan Bang One. Bagaimana siaran Pro 4 RRI Makassar sana? Di Pinrang juga. Ada jadi Pak Wahyu. Selain itu juga ada yang lumu di Satando dan yang lumu di Daya. Ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Bu Niar, ada Bu Ramlah, ada PRD Mangka, ada Po Amran, ada Bang Jono, Pondatu, dan lainnya sahabat budaya yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu pendengar setia kami sahabat budaya. Nah, nanti Bang Rian akan kembali lagi. Kita dengarkan play dulu di awal kebersamaan Bang Rian di acara Barik Basa pagi hari ini. Ada lagunya dari Deng Ranu, dari Antosarro sama Parodaya sama Ilyas Safat. Yang kemana-mana nanti Bang Rian akan bakal yang telepon. Tentu etnya kami yang undangkin nanti di acara Barik Basa. Cinta padamu, selalu namo ku pariyati, ku boli ripat mai, lebatomi eroku bau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu.
Sempinjo kalena kuna iya kukana kuki Nia pasalah sedih waktu Aku bau tomi eroku Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu Sifat tinro tajana tuli kau kudrangi Dinranu bila aloi bila atamu naku ilala nyawaku seperti waktu naku Salo namo ku pariati ku boli-boli ripat mari lebat tomi ero ku pau ingkania inji malaku diam-diam aku jatuh cinta kepadamu Batomi ero ku pau ingkania inji malaku diam-diam aku jatuh cinta kepadamu denganmu aku jatuh cinta kepadamu diam-diam aku jatuh cinta kepadamu denganmu aku jatuh cinta kepadamu diam-diam aku. Nita, kamu gak lagi main game kan? Enggak, Mah. Nita lagi belajar. Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua. Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar. Nita capek. Dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main? Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain. Tuntung bangi-bangi na tawa pa karempa tulini jagai
kasih mirayangan jai minne tak langerang pak rasa ngangi balea mateni mana-mana ini kapung iri tau jai niluka gini timborang ni pangale ni iarakan ni lagi mi ilaukan ni tangkasi mi irayangan tuntum bangi na tau apa karempa kulini jagai rondalan tan bangi ikate parondaya pajaga paluka te akit tuliak domi te akitin romorogi mateni mana-mana ini kapung iri tau jai jai tongi tau si pagang deyai atang tali mana anun tanah kana anunna untungan nama te acera jai tongi tau si pagang deyai atang tali mana anun tanah kana anunna untungan nama te acera jai tongi tau si pagang deyai atang tali mana anun tanah kana anunna untungan nama te acera. Halo Ade, siapa yang jemput? Kenapa kamu nanya? Rumahnya di mana? Kamu nanya. Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Malabiriku masih bersama kami di acara Bari Basa. Nah, sesuai dengan janji bagian, tema atau topik kita di pagi hari ini terkait dengan Hari Anak Nasional di tahun 2024. Nah, Hari Anak 2024, kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan kepada anak Anda, kepada anak-anak kita ya di Indonesia, bahkan kepada anak-anak yang ada di dunia, khususnya juga anak-anak yang ada di Palestina, sahabat budaya. Silakan komentar tanggapan terkait dengan Hari Anak Nasional 2024
Silakan Ki, saya undang di 0811400950. Nah, mungkin juga sahabat budaya punya isu-isu terkait dengan anak yang ingin disampaikan, silahkan juga. Mungkin juga ada yang mau diberikan wejangan atau edukasi terkait dengan anak-anak kita. Bahkan juga mungkin ada informasi-informasi penting terkait Hari Anak. Silahkan sahabat budaya di pagi hari ini Bang Rian tentunya undang Ki di acara Bari Basa. Langsung Ki di 0811400950 dan juga bisa telepon WA, silahkan monggo tabe langsung Ki di nomor WA juga, dan bisa juga kirim tanggapan juga di WA kami juga sahabat budaya. Nah, kita bacakan dulu informasinya terkait dengan Hari Anak sahabat budaya. Nah, setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hari ini menjadi pengingat dan akan pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang unggul. Dilansir dari pedoman peringatan Hari HAN ke-40 di tahun 2024 ini, tema utama yang diusung adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema ini mempunyai makna mendalam yang menekankan betapa pentingnya menjaga dan memenuhi hak-hak anak untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan peringatan Hari Anak Nasional telah tergandung nilai-nilai dasar dalam penerapan terhadap anak-anak Indonesia, yakni berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, dan cerdas sahabat budaya. Baik, kita terima penelpon kita di pagi hari ini. Siapa gerangan? Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Bari Basa. Iya, Opu Amran dari Belawa Wajo. Bagaimana kabar cuaca di sana, Pak Opu Amran? Alhamdulillah, cuacanya dingin-dingin seperti es. Berarti dingin betul di sana, Opu? Iya betul, dingin sekali kalau malam kayak ada. Enak aja. Pagi itu sampai jam-jam 9, 10 masih dingin. Terbalik kalau di Makassar malam panas. Ya, mungkin ini pengaruh-pengaruh terbalik karena seringnya dulu hujan lagi kemarin. Oh gitu kalau kalau malam dingin. Iya. Tapi sehat-sehat kabar tak juga? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semangat. Opu. Semangat. Iya, dengan topik kita Bari Basa pagi hari ini terkait dengan Hari Anak Nasional 2024. Kira-kira pesan apa yang kita mau sampaikan kepada anak-anak kita ini sebagai generasi bangsa kita ke depan ini? Ya, bagi pesan kami kepada anak-anak penerus bangsa ini, kami ucapkan selamat dulu Hari Anak Nasional. Dan anak-anak sekarang saya harapkan semuanya anak-anak harus artinya betul-betul menggunakan namanya kedisiplinan untuk memajukan bangsa. Nak, jangan kamu selalu bermain-main nak ya. supaya belajarlah dengan giat dan rajinlah salat dan berbaktilah kepada orang tua anaknya. Jangan selalu memengeng, karena memengeng itu sebenarnya tidak ada manfaatnya kalau diteruskan. Begitu, karena anak-anak sekarang pandang itu kebanyakan itu memengeng terus lah. Betul. Bahkan SD itu sudah main game. Bahkan bukan saja SD, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah pakai gadget, pakai HP, nonton game apa. Nakal orang tua pada anak-anak sekarang. Namun yang penting sudah pintar bicara pintar makan bubur, bisa main HP. Iya, dekala-kala kini. Tapi dampak buruknya kira-kira orang tua juga itu sebenarnya kalau menurut saya dariannya misalnya orang tua itu harus artinya tidak dibiasakan anaknya untuk memegang HP Android untuk bermain, karena itu sangat berbahaya juga kesehatan sebenarnya. Betul ya, kesehatan mata, mental karena itu anak-anak biasa kalau kumpul-kumpul di rumah misalnya itu kan dekat TK di sini, anak-anak TK juga sudah bisa main game. Anak-anak TK baru ketawa-ketawa biasa sendirinya tuh bilang
kenapa ini anak-anak ketawa-ketawa sendiriannya ini. Iya. Main gak lucu-lucu, Nabi bilang lucu-lucu katanya, Om lucu-lucu. Lucu-lucu. Karena itu katanya menurut anak-anak PK yang pernah saya selalu bicara kalau saya dekat-dekat di dekatnya, bilang kenapa itu nak ketawa-ketawa sendiri, bilang ini lucu-lucu Om, sampai aneh nih, bilang Kak Capit temam, bilang orang Sumatera ini ada namanya, di sini ada namanya. Bilang betul gak baca, dia bilang tidak tahu tapi ada namanya. Oh gitu. Bilang itu nak baca tapi nggak tahu bilang namanya karena ada katanya tulisannya di situ. Tapi itu temannya yang ditemani ini katanya orangnya dari Sumatera. Oh gitu. Katanya bilang katanya dari mana Cina, bilang cari Sumatera. Saya bilang wah ada pintar Tommy nih anak-anak aku bilang. Betul. Dan juga ada juga dampak-dampak buruknya juga ketika main HP orang kalau pakai medsos. Itu banyak sekali betul. Iya, apalagi kenalan sama orang yang tidak dikenal, bisa-bisa itu bisa ada kekerasan apakah kepada anak-anak di. Iya betul. Terutama itu anak-anak itu artinya pelajarannya terabaikan. Sekaligus artinya jarang interaksi. Karena permainannya itu setiap itu mau sudah pulang sekolah itu terus langsung HP-nya cari. Lupa tidur siang. Bahkan kalau malam lupa juga tidur sampai tengah malam baru tidur. Jadi itu sangat mengganggu kesehatan. Karena di sini bantuan sebenarnya ada juga tetangga aku di sini menjadi korban gara-gara permainan begitu. Siang malam pagi kata mamanya kan saya pernah bahas bilang, kenapa itu anak tak gara-gara apa itu meninggal gara-gara permainan katanya. Meninggal itu permainan karena lupa makan tuh jam pagi malam matanya katanya mengeluarkan darah diperiksa di dokter 3 kali sudah hanya diperiksa sama dokter meninggal. Dia bilang permainan dia bilang bahaya memang katanya karena itu anakku meninggal gara-gara begitu. Itu anaknya masih berarti memang berbahaya memang berarti itu lepas dari pengawasan. Berarti itu lepas dari pengawasan dari orang tua Iya betul. Betul. Itu pengawasan orang tua lebih penting, peran utama orang tua itu harusnya dibatasi kan. Iya betul. Ya makasih Dedan, silakan lanjutkan. Siap, makasih banyak Opo Ambran. Saya Sulawesi Selatan, Prompa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Nah, di Hari Anak Nasional di hari ini tanggal 23, Opo Ambran berharap bahwa anak-anak kedepannya untuk selalu giat belajar. Pada intinya Opo Ambran jangan terlalu banyak main HP bagi anak-anak, karena itu dampaknya ada dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tadi sempat disebutkan Opo Ambran bahwa ada sempat tetangganya anak-anak itu meninggal di mana dia sering main HP, jarang makan, tidurnya kurang sampai memberikan efek mata berdarah, bahkan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan. Inilah bahaya juga. Dan mungkin harapan kita di Hari Anak ini anak-anak ya untuk penggunaan handphone, smartphone-nya itu dikurangi, sahabat budaya. Tentu ini menjadi perhatian kita juga semua, jadi tantangan kita juga ke depannya sebagai orang tua dan juga kita semua, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, Bang Rian tunggu lagi partisipasi Anda di acara Baribasa. Langsung Miki di 081140095250. Nah, tema kita terkait dengan Hari Anak. Nah, kira-kira apa pendapat apa masukan apa pesan papa sangta untuk anak-anak kita ke depannya yang menjadi generasi kita ke depan. Ini menjadi generasi pelanjut kita di bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang akan melanjutkan generasi-generasi kita di Indonesia. Sahabat budaya, silakan Bang Rian undang di 081140095250. Nah juga sahabat budaya, kalau kita berbicara anak, sebenarnya banyak isu-isu yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai warga negara, sebagai orang tua tentunya banyak hal-hal yang perlu diawasi terkait anak. Dan juga apa hak-hak yang perlu kita penuhi terhadap anak-anak. Mungkin kalau kita kaitkan dengan pengajaran-pengajaran orang tua dulu
bagaimana cara mendidik anak, cara memperlakukan anak, itu tentunya sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita. Kalau mau dilihatlah contoh, kalau Bang Rian dulu cara pola didik asuh, kalau saya dulu Bang Rian itu diasuh orang tua dan juga nenek. Nah kalau mau dibilang itu didikannya agak keras, tapi kita ambil hikmahnya, ternyata ya memang didikan orang tua dulu kita itu mendidik bagaimana mental kita kuat untuk menghadapi kerasnya kehidupan ke depannya, sahabat budaya. Di mana dulu setiap jamnya itu mungkin ya contohnya kalau main itu jangan terlalu kelamaan, pasti nanti dia bilang orang dah cambok ku nanti itu orang tua ta. Kalau nakal ki dah porok ki, itu semua ada hikmah-hikmah tersendiri itu, sahabat budaya. Nah untuk kalau tentunya Bang Rian sendiri sebagai orang tua ya, kalau ditahu ya Bang Rian punya anak kecil, tentunya setuju dengan omongan Buran tadi bahwa kita selaku orang tua ya tentu jangan memberikan keluasan kepada anak kita dalam penggunaan gadget. Tentu pengawasan orang tua itu sangat penting, jangan sampai kebablasan atau kelewatan. Apalagi kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi, beberapa informasi berita bahwa ada bahkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan kekerasan ancaman itu banyak terjadi di anak-anak kita, bahkan di usia-usia remaja. Kebanyakan anak-anaknya sudah mulai lihai dalam bermedia sosial, bahkan video call ya, orang tidak dikenal diancam, meminta foto, video dan tidak senonoh. Itu sebenarnya menjadi keluputan kita sebagai orang tua mengawasi anak-anak dalam penggunaan gadget. Selain itu juga tentu ada kekerasan anak atau KDRT dalam rumah tangga, itu menjadi perhatian juga, sahabat budaya. Tentunya pendidikan. Nah, pendidikan juga itu menjadi isu penting juga bagi kita, bagaimana anak kita diberikan pendidikan yang sesuai. Nah, jangki juga cuek terhadap pendidikan, karena pendidikan anak itu sangat penting untuk masa depannya ke depan, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi di sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, selamat pagi Bung Rian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Saleh? Alhamdulillah. Den Saleh juga ya. Alhamdulillah Den Saleh. Kita juga toh? Iya, amin. Amin. Bagaimana kondisi cuaca di daerah Taman Ji? Alhamdulillah panas. Cuaca terkendali. Iya. Ini Den Saleh di kompleks kesehatan toh? Iya, kompleks kesehatan. Cocok nih. Kakek Mile. Kakek Demile. Aduh, kenapa Den Saleh? Demile. Demile, kalau kita sendiri sebagai orang tua atau bahkan sebagai kakek terhadap cucu-cucunya, ini kan hari anak, hari nasional tanggal 23. Kira-kira pesan untuk anak-anak kita itu apa ini? Kalau pesan kita itu sebagai orang tua, iya, supaya anak jadi baik, anak soleha. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari orang tuanya sebenarnya. Iya. Iya, kalau orang tuanya mengajar dengan baik, tentu anaknya juga baik. Ya betul. Tapi kalau bapaknya main pulang kerja kantor main HP, pasti ikut juga. Bukan nanya dia, nah mana ki lantu HP-nya dia cari. Wah, betul zaman sekarang di. Jadi itu tergantung dari itu sebenarnya. Iya. Jadi anak jangan terlalu itu, anak kan menurut. Iya. Ya, rata-rata sekarang saya lihat itu di kompleks ini, mereka itu kalau pulang bukan nanya yang dulu ya. HP mentornya cari duluan di. Jadi Jadi sebenarnya tergantung dari orang tua bagaimana cara pendidikannya itu sama anak begitu. Iya. Kan itu anak mau tahu apa, karena dia sudah itu dari orang tuanya. Iya. Jadi harus orang tua harus memberi contoh yang baik. Karena dia cerminannya toh. Iya. Termasuk juga itu apa kan pendidikan, tapi yang bagaimana pendidikan yang jangan sampai anak
terlibat dari seperti film-film yang tidak apa namanya? Iya, yang orang dewasa. Iya, itu yang dijaga sebenarnya. Iya. Karena tujuan anak itu harus ada pengetahuan. Iya, betul. Kira-kira begitu saja, Bunda. Tergantung dari orang tuanya. Oh, tapi kira-kira pola pendidikan apa yang bagus untuk anak ini sebenarnya supaya anak ini jadi? Dari awalnya itu pendidikan bagaimana tadi? Iya. Kalau perlu disekolahkan di pesantren. Lihat bagaimana cara orang tua mengajari anaknya supaya anak bisa jadi anak soleh salehah. Oh iya. Itu yang penting. Siap. Jadi kalau menurut saya tergantung dari orang tuanya bagaimana cara mendidiknya. Mendidiknya, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dari Mile di Kompleks Kesehatan Sahabat Budaya. Nah, kalau dari Mile, kalau mungkin bagi umat muslim, sebaiknya anaknya itu diberikan pendidikan di pesantren. Dan tentunya selain di pesantren, itu penggunaan gadget juga itu harus diperhatikan. Jangan sampai melihat tontonan-tontonan dewasa yang belum cukup umur bagi anak tersebut. Baik, kita terima lagi telepon kita ada di lewat WA. Halo, Baribasa, selamat pagi. Halo, Baribasa. Iya, halo Baribasa, selamat pagi. Halo. Mungkin di mute ya Pak Jono HP-nya. Halo, Baribasa. Ya. Iya. Halo. Sempat termute kayak mic-nya tadi itu. Tidak, karena dibisukan tadi. Iya. Oh iya. Banjana, bagaimana kabar? Aku terpesona mendengar suaranya Demil tadi. Suara orang tua banget. Tidak. Banjana, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Makan sepotong pisang. Dan habis berenang di minyak. Berenang di minyak di. Cocok tahu berenang minyak sampai gosong. Pakai baju putih menyelam, tapi setelah naik daratan jadi warna pramuka. Ini pisang goreng namanya itu. Banyak ya. Topik kita pagi hari ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Nah, ini kan banyak isu-isu lah ya berkaitan dengan anak, baik itu isu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, baik itu pendidikan, kekerasan dan lain-lain. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak, bahkan mungkin ponakan, cucu, kira-kira ini pesan apa yang penting kepada anak-anak kita ini? Karena ini anak-anak sebagai generasi bangsa Indonesia ke depan. Silakan, banyak. Iya, itulah namanya dunia. Iya. Penuh dengan warna-warni kehidupan. Kalau cuma satu lulus saja, itu bukan dunia, itu di akhirat. Iya, cocok. Iya. Nah, manusia itu diciptakan dengan berbagai karakter. Iya. Jadi kita tidak bisa juga menghindari hal-hal itu. Jadi cuma bagaimana cara kita menyikapinya. Menyikapinya. Ya, mengenai anak-anak, saya dulu kalau orang di buku sih pasti pernah ingat. Nah, toko malampe semua mencari patol palalo, ya kan seperti itu. Masih ingat itu selalu sampai kata orang tua. Iya. Ya, dibangunkan atau apa. Iya. Toko malampe semua mana mencari patol palalo. Patolo palalo. Ya. Patolo palalo kan sebagai pengganti apa namanya desa yang ketika dibesarkan seperti itu. Dan jangan seperti orang tuamu, kalau bisa lebih dari orang tuamu. Oh iya. Dan itu orang kedua begini. Saya lakukan kamu supaya kau tidak seperti saya. Iya. Ya toh? Iya, pernah dengar itu perkataan orang tua. Iya. Ya, itu selalu kita pesankan itu. Saya sekolahkan kamu supaya kau tidak seperti bapak. Jadi petani itu petani susahnya bagaimana? Iya.
Jadi itu selalu pesan ke orang tua, itu sebagai motivasi bagi kita semua dulu. Iya, itu ibarat perkataan yang memang bermakna sekali, Bang Jono. Iya, bermakna. Sederhana tapi dalam maknanya. Iya, betul. Dalam sekali itu. Jadi sampai sekarang kita masih ingat apa yang menjadi pesan orang tua kita, jadi kita sampaikan juga pada anak kita. Iya. Ya toh. Memang dari kecil memang harus diberikan pendidikan dasar terutama agama. Iya, itu agama juga penting. Bagaimana adab dan sebagainya. Iya. Itu kan itu supaya anak-anak kita ada dasar. Iya. Jadi kalau dari kita ke pendidikan yang bagus, diajari tentang etika dan sebagainya, itu pasti beda kan? Iya. Pasti beda. Nanti kalau sudah besar pasti akan terbiasa dan teringat akan semua hal yang kita ajarkan kepada mereka. Iya. Jadi karena melihat pengaruh budaya-budaya luar, itu memang susah dibendung, sangat sulit dibendung. Itu sudah arus anunya itu seperti angin. Kita tidak bisa melarang dan sebagainya. Namanya saja kita hidup di dunia modern. Iya. Dengan teknologi itu siapa yang bisa menyangka? Tidak bisa. Ini salah satu cara untuk menangkalnya pengaruh dari luar. Sedini mungkin kita ajari anak kita pendidikan dasar kita itu mengenai agama. Iya, agama. Seperti betul itu. Tiangnya lah, dasarnya dia. Sebagai dasar. Iya. Karena makanya Allah. Iya. Cuma tuh ya. Bagaimana anunya itu, kalau sudah dasar itu pasti akan pasti akan ada remnya. Sudah dikasih pangeran. Ini tidak boleh, itu boleh, ini haram, ini tidak, gitu. Iya. Dan tentu berbeda sekali terhadap anak yang memang tidak pernah diberikan ilmu agama sama yang diberikan ilmu agama atau tidak mendapatkan pendidikan yang di sama orang tuanya. Iya. Makanya berperilaku yang baik, sebagainya itu beda itu. Beda. Jadi saya tuh waktu sama membandingkan antara orang biasa dengan bangsawan. Itu bangsawan memang betul-betul mengajari anak-anaknya mengenai etika. Iya. Bagaimana berperilaku dan bersikap yang baik. Sampai di luar itu seperti itu. Iya, yang gitu? Kalau secara pribadi saya tuh sebenarnya saya disayangkan sekali itu pengajaran orang-orang tua dulu tuh ya, anak-anak bangsawan dulu bagaimana cara bersopan santun, bersikap kepada orang lain dan lain-lain, itu sebenarnya sudah mulai luntur itu saya lihat ini di pengajaran sama orang tua ini. Kita kebanyakan mencontohi budaya lain. Iya, kan itu memang pengaruh teknologi, pengaruh luar itu memang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi bagaimana cara menangkal semua itu ya. Mungkin agama yang sangat perlu. Yang kedua pendidikan dari orang tua juga. Mengajari anak kita mengenai kearifan lokal kita. Bagaimana menghormati orang tua, bersikap terhadap orang tua atau yang bisa daripada kita, kepada orang lain. Ya kan seperti itu. Iya. Karena beda itu kalau pendidikan anak-anak di rumahnya memang bagus dengan atau tidak. Saya tidak ada sikapnya ketika berkata atau kepada lain. Oh iya, kita apa sebagainya, ya kan dia seperti itu. Iya. Tapi terserah juga karena bahasa juga harus munafik. Cuma dia bukan kita kan. Hal juga memang seperti itu. Ada pasti. Munafik juga hanya sekedar untuk cari muka. Apa namanya dia? Ya cari muka, cari perhatian. Padahal dalam hatinya beda. Lain di bibir, lain di hati. Munafik namanya di. Iya, harus seperti itu. Hanya seperti itu. Iya. Jadi mengenai pengaruh anak-anak dari HP apa sebagainya, ya kita tidak bisa juga pikir, kita tidak bisa juga menafikan hal itu. Jadi kalau kita sebagai orang tua, bagaimana bijak kita untuk mengatur anak kita, ya kan, mengatur, mengawasi mereka yang masih di bawah umur misalnya,
mengawasi supaya jangan melihat konten-konten yang dewasa ke dewasa atas dan sebagainya. ya. Karena kenapa ini memang beda Ya. sekarang. Itu orang sekarang itu mama ibu-ibu sekarang. Dulu Iya. ketika anaknya menangis, dia belikan makanan, dia belikan kasih susu. Iya. Sekarang dia diam. Tapi sekarang beda. dicokoki HP. Iya, anaknya menangis dikasih HP. Iya. Iya, tak balik. Iya. Jadi anak-anak sekarang juga pintar nih. Ketika menangis, dia tidak mau dikasih gula-gula. Bila kau basuh dia tidak mau. Weh. Dikasih HP dia diam. Miris nih itu dia begitu kondisinya dia. Iya, itu kita. Nah, karena orang dulu ya, dalena anak mundri. Itu rezekinya anak sekarang hidup di dunia modern yang teknologi sudah maju. Dulu kita juga mau apa kita? Iya. HP belum ada. Tapi di zaman kita aja sebenarnya ada teknologi yang sudah maju. Tapi kan belum ada. Coba kita televisi itu pun dalam satu kamu mungkin satu orang punya. Iya. Itu pun televisi sebagian besar dulu mungkin masih ada di sensor gitu di. Iya, itu pun hitam putih. Semua warna baju sama. Pakaian sama. Ya kan? Iya. Sekarang terus sudah maju. Ada nih HP dan sebagainya. Kita juga dulu nonton juga begitu, tapi kita hidup di zaman yang belum modern. Iya. Belum maju. Sekarang kita. Iya. Apalagi sekarang di HP konten-konten siaran-siaran itu tanpa sensor atau nilai edukasinya itu. Jadi kalau ada yang bilang dulu tuh jangan kau bandingkan zamanmu dengan zaman sekarang. Tentu berbeda, jauh. Tentu berbeda. Zaman kita dulu itu, ya memang zaman masih zaman batu. Juga zaman batu. Iya. Zaman batu. Menonton televisi saja susah. Iya. Ngintip-ngintip di pintu tetangga. Iya. Apalagi kalau musim hujan, jangan nonton gitu. Iya deh, kalau mau diingat dulu menarik juga pergi nonton di rumah tetangga yang ada televisi. Iya, ada televisi. Di depan pintunya. Depan pintunya. Kalau pemilik televisinya sudah ngantuk pintu pulang Tomik juga. Iya, itu. Jadi. Iya. Itu yang kita bandingkan zaman kita dengan zaman sekarang. Iya. Ini waktu zaman modern. Artinya rezekinya anak-anak sekarang hidup di zaman sekarang. Iya. Dan teknologi sudah maju. Tinggal kita harus sebagai orang sebagai bijak bagaimana mau ngasih anak kita. Supaya itu jangan sampai nonton hal-hal yang seharusnya mereka tidak nonton. Iya. Ya kan seperti itu. Kalau dari dari sisi ini, dari sisi HP dan gadget lainnya, dari sisi lainnya mungkin dari sisi perilaku, pola pendidikan, bahkan juga ada kekerasan anak, mungkin bisa kita tanggapi juga bagaimana Bang Jono? Iya, kekerasan anak-anak juga terjadi karena memang kalau kita membiarkan anak kita, kita mulai dari kecil kita ajarkan, itu biasa anak si kecil sudah diajar hal-hal yang tidak baik, kasih muka jelek sama teman tantemu teman itu kan sudah mengajari anak-anak kurang ngajar terhadap orang lain, ya kan seperti itu. Atau mungkin pegang coba telinganya, aduh itu kan secara langsung Anda sudah menanamkan hal-hal yang tidak baik terhadap anak Anda gitu. Jadi kalau orang itu dari dulu kan kalau panggil kita nak. Jadi itu sudah diajari hal-hal yang artinya bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Iya toh. Terhadap keluarga itu biasa harus diajarkan. Hal seperti itu. Jangan dibiarkan saja, bahkan diajari hal-hal yang tidak baik. Makanya itu akan sampai besar kan seperti itu sifatnya itu. Makanya terkadang anak-anak melakukan perundungan. Karena itu memang kan mungkin di rumah aja begitu juga. Diajarkan gitu. Mungkin tidak diajarkan tapi dibiarkan. Melakukan hal seperti itu dia tidak ditegur. Tapi dibiarkan. Seperti itu. Mungkin merasa dulu di kampung itu. Orang lain saja bilang kurang ajar seperti itu sudah malu. Orang itu malu itu kalau bilang kurang ajar, berarti itu artinya berarti Anda diajari sama orang tua Anda. Oh iya. Pasti orang berpikiran kepada orang tuanya. Iya benar. Kurang ajarnya ini anak
itu orang tua biasa tersinggung itu, dia biasa itu anak-anaknya tegur itu kan, itu cuma hal yang malu itu sebenarnya. Iya. Tapi ketika anak-anak Anda berperilaku yang tidak baik di luar, yang kena itu orang tua. Iya. Bukan Pak RT. Bukan Kepala Desa, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat. Iya. Tapi yang kena itu pasti orang tuanya. Makanya sedini mungkin dari kecil diajari, ketika ada anak-anak ya kita tegur, ya kan? Iya. Biasa anak-anak kalau keluar bermain itu kan biasa suka meniru itu misalnya. Iya. Ya kan? Apa yang dilakukan temannya biasa dia memperhatikan ya, kita tegur, tidak baik. Tuh, misalnya itu apa namanya, bukan lidah, apa sebagainya, kan sedang ditegur gitu. Iya, baik. Jangan dibiarkan. Iya. Kan seperti itu. Oke, siap. Saya kira di modern seperti ini ya, maksud bagaimana cara kita untuk menangkal hal pengerja. Yeah. Sebab kita memberikan pendidikan dasar agama terhadap anak-anak kita. Bagaimana cara kita mengajari anak kita hal-hal yang mengenai perilaku, tutur kata yang baik. Yeah. Kan telepon berikan ini nak, ini yang bagus, ini tidak. Seperti itu. Jadi kalau untuk melarang itu susah. Yeah. Tapi bagaimana cara kita mengawasi anak kita lebih bijak supaya kita arahkan ini yang pantas dan ini yang tidak pantas untuk dilihat. Oh iya. Oke, siap. Kan seperti itu. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Jono atas masukan dan pandangannya. Sebelum bilang oke, pamit. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bang Jon ini memang agak sedikit keras-keras komentarnya kalau Bang Jono ini. Tapi sebenarnya itu maknanya memang betul. Realitanya terjadi memang sekarang, sahabat budaya, apa yang disampaikan dari Bang Jono. Terkadang memang ada keluputan dari sebagai orang tua terhadap anaknya, bahkan tidak menyadari bahwa orang tua mengajarkan kepada anak ini ternyata berefek negatif nanti ke depannya ini. Terima kasih Bang Jon atas masukannya, dan sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Tentunya kita dengarkan dulu satu buah lagu, nanti Bang Rian akan buka lagi line telepon dan mengundang Anda di acara Bari Bahasa. Tetap sabar sahabat budaya, kita akan bertemu lagi nanti di pukul 8. Kita dengarkan dulu lagu Bamba Mepa Salili dari Fajri Eko.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, lagu ini atau lagu Saja Renu berbahasa Bugis. Lagu ini menjadi sangat booming di Balantika musik susah di radio-radio dan acara-acara hajatan lagu daerah Sulawesi Selatan ini tidak pernah absen dinyanyikan. Diciptakan Yusuf Alamudi dan Jafar Abu, Saja Renu mengisahkan seseorang yang tenggelam dalam dunia asmara yang tidak kesampaian atau patah hati karena impian cinta tak jadi kenyataan. Lagu ini lebih menggambarkan kisah cinta anak-anak muda kekinian. Makanya Saja Renu mudah diubah menjadi lagu daerah bergenre pop kekinian. Pesan yang ingin disampaikan dari lagu Saja Renu atau Awi ini adalah lelaki sejati jangan pernah berikrar untuk menikahi seorang wanita jika tidak betul-betul yakin. Apalagi sampai merenggut kesucian dan kehormatan seorang wanita dengan iming-iming cinta sehidup semati. Selain karena berdosa, hal ini menjadi kehinaan yang tidak pantas dimiliki lelaki Bugis. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Saribata Malabirike masih bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Baik, kita undang lagi di 0811400925 sahabat budaya. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa di Pampang 2. Pampang 2 di? Pampang 2. Oh, cocok minta bagaimana kabar, sehat Pak Hamsa? Jadi saya monitor tadi, jadi Hari Anak. Ya, Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ya. 2024. Tanggal 23 barangkali ini hari. Ya, cocok pertepatan hari ini Pak Hamsa. Untuk membangun anak-anak itu cerdas. Ya, temanya, topiknya.
membangun bangsa dan negara ke depan. Anak terlindung Itulah Indonesia maju. Anak-anak. Jadi perlu barangkali perhatian. Iya. Sejak dari kecil sampai besar. Ada pepatah mengatakan, Bung Riang. Iya. Daun pohon tidak jauh, biar jatuh bagaimanapun tidak jauh dari pohonnya. Oh iya. Iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Saya kira di situ juga kita ambil contoh. Iya. Jadi anak-anak perlu sekarang barangkali perlu pendidikan dan arahan-arahan. Walaupun artinya keras angin itu daun, buah, biar dia kena angin kemana-mana tetap tonjol dekat pohonnya. Betul. Itu tidak jauh dari pohonnya. Artinya itu pendidikan anak, perilaku anak tidak jauh dari orang tuanya gitu. Dia itulah dari orang tua dulu, mendidik orang tua. Kenapa saya katakan tidak jauh dari pohonnya? Karena itulah didikan orang tua dulu. Iya. Hanya sekarang ini karena pengaruh HP ya. Ya, betul. Apa istilahnya Gadget. Ya, saya lihat itu anak-anak kecil, saya punya cucu dan cici. Iya. Itu kalau bapaknya, mamanya kalau tempat tidur ke bahasa bawa main HP, masih main HP, itu anaknya ikut juga. Karena nilai orang tuanya. 1 tahun, 2 tahun. Iya. Gue tarik di situ biasa perhatikan itu. Iya. Berarti memang bahkan bapaknya. Nah, contohi orang tuanya. Juga masih main HP, neneknya, kakeknya juga. Iya, termasuk saya. Jadi bagaimana menurut ini? Seharusnya bagaimana itu anak? Saya punya cucu, Bun Riang. Iya. Ini kemarin. Iya. Kemarin itu kan ada masuk jam kumpul semua di sini kalau hari sekolah. Oh iya. Ada masuk jam 7. Iya. Iya, ada masuk jam 1. Jadi biasa kalau yang masuk jam 1 itu dia main HP sampai jam 12. Dan siang kalau pulang lagi sekolah 1 itu main HP lagi. Jadi kemarin itu, ini betul-betul ini kemarin, Bun Riang. Iya. Saya ambil paksa 2 orang. Sudah itu menangis. Iya. Akhirnya tertidur, pulas. Tertidur. Saya putarkan TV, tidur. Iya. Baru sudah itu malamnya suruh belajar dulu. Belajar mengaji, belajar ini. Iya. Saya tidak munculkan HP. Baru tadi saya kasih muncul HP ini. Saya sembunyi. Memang seharusnya begitu, Pak Hamzah. Cocok nih langkata. Kalau kita manjakan wah bahaya kalau itu. dimanjakan sama orang tuanya, terpaksa neneknya ambil tindakan. Ambil alih ini perang. Iya. Kita tidak sempat kasih tahu ke orang tuanya begini pola didik anaknya begini-begini. Iya, saya tahu dia bilang Pak. Ini anaknya ini. Jadi akhirnya kemarin itu ini pagi-pagi lagi nih kan ada 2 orang tidak sekolah masuk jam 1. Iya. Pusing baik-baik. Keluar masuk dicari. Iya. Pakai TV diputarkan itu. Jadi kalau mau nonton YouTube, saya putarkan di TV, Bung Riang. Iya. Film-film perang apakah itu. Jadi saya pilih kalau ini yang baik, ini untuk anak-anak. Iya. Begitu sih, jadi saya itu putarkan di TV. Iya. HP-nya tersembunyi. Gitu. Berarti memang kita harus ambil peran walaupun orang tua, tapi kakek sama nenek kita harus inisiatif juga untuk mengawasinya. Ya, bapaknya kerja semua, mamanya, kakaknya kerja semua. Iya. Jadi terpaksa saya kumpul sama kakek dengan keke. Akhirnya yang koko-koko itu di samping rumah itu sudah dipotong itu. Tapi kalau kita dari sisi lain lah, selain dari HP, kalau sisi dari perilaku anak-anak sekarang itu bagaimana kalau kita melihat dari kacamata Pak Hamzah? Oh iya, jadi itu pengaruh sebenarnya dari luar anak-anak saya lihat. Saya pelajari, saya sering amati itu ada itu pengaruh-pengaruh lingkungannya yang paling banyak. Itu paling berbahaya, Bung Riang. Iya, iya. Ya, waktu dulu saya kumpulkan semua itu ada. Iya. Harus saya berikan pengarahan termasuk orang tuanya. Iya, iya, iya. Hanya satu, Bung Riang, karena ada anak saya dulu ada pertama saya itu nakal. Iya.
suka berkelahi kiri kanan. Ada pengaruh minum Tommy, minum tak sedikit. Banna kidi. Banna kidi. Tapi saya putus-putus terus. Mengarahkan dia. Alhamdulillah. Iya. Sudah sarjana, sudah PNS. Alhamdulillah. Sudah pada suci. Iya. Itulah ada manfaatnya sebenarnya itu. Kenakalan itu yang penting tidak jauh itu dari pohonnya itu daun mangga. Iya. Tapi nakal sih nakal, tapi jangan keterlaluan sekali. Karena ada biasa orang nakal terus ki. Artinya ikuti pelalunya. Itulah nakal dulu kan pernah dipukul, pernah ditikal, tidak bawa jadi itu udah tambah nakal. Iya. Tidak jauh dari pohonnya. Iya betul ya. Iya. Jadi itu sekarang yang ada satu itu di Pak Iyas. Ada itu ada di situ sekarang. Yang satu nakal juga tapi coba sarjana juga tapi ikut sama Pak ADC Pak Dani. Oh iya. Ya satu ical dulu tapi berhenti ical. Tidak. Oh gitu. Oh iya. Iya. Itulah. Dari orang tua dulu kemudian sekolah. Iya. Dan masyarakat juga perlu juga. Tapi ini ada Triang. Kalau kita tegur anaknya orang, bapaknya marah biasa. Kalau kita arahkan begini. Banyak kejadian itu. Di sekolah itu, kadang di sekolah dimarahi anaknya sama guru melapor, orang tuanya marah. Jadi jangan kasih begitu anak saya sudah tidak. Kita biar anak itu mau ajar. Ini kedua berisik kuja. Apalagi kita diam sambil urus cucu dan anak. Kalau anak saya mau diurus tidak ada Ibu Rian. Iya. Kumis semua. Bahkan bercici juga bercucu ini. Iya. Oke, terima kasih. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Ini. Iya. Jatuh bagaimanapun tidak jauh dari pohonnya. Betul. Angin kencang itu bahaya itu menurut. Iya. Kencang itu dengan pengaruh-pengaruh dari luar itu berbahaya sekali. Jadi anak-anak perlu diajarkan gitu. Mulai dari kecil sampai besar. Oh iya, betul. Terima kasih Bung Rian. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampan 2 Sahabat Budaya. Baik, kita sudah ada penelpon kita lewat telepon WA. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Asis? Iya, gimana kabarnya nih Bandria? Alhamdulillah, sehat dengan Pak Asis juga. Iya, dari Desale ini. Oh, dari Desale. Aduh, sorry. Saya lupa ya, hampir sekira Pak Asis. Iya, ku perhatikan ternyata Desale pakai gitar. Iya. Jadi apa namanya? Kita ini berbicara tentang apa anak Kak? Iya, betul. Rupa-rupanya ini kita sekarang ini Bandria makin apa namanya? Makin terdesak. Iya. Makin repot. Gara-gara perkembangan zaman. Perkembangan zaman betul. Iya, begitu. Mendidik anak karena apalagi ini ya ini tidak bisa disalahkan karena ini kan namanya katanya modern, katanya ini perkembangan teknologi. Iya. Nah itu, nah inilah saya maksud inilah yang memicu ini orang tua ini untuk mendidik anak-anaknya. Iya. Ini kalau pendapat saya Bandrenya. Iya. Nah karena taruhlah contoh seperti HP. Ada juga itu orang sekarang itu Bandrian, kalau misalnya anaknya itu si kecil lagi rewel, terus dikasih HP terus diam, dia senang bilang ya sudah diam, sudah yang penting diam. Dia bilang itu orang sekarang asal kau senang. Gitu. Iya. Asal. Tapi kalau menurut pendapat saya kesenangannya itu kesenangan apa dulu dong? Iya. Apakah nanti itu kesenangannya itu tidak berdampak atau bagaimana? Iya. Nah ini yang saya maksud. Jadi itulah kalau pendapat saya kalau bisa itu yang namanya HP itu mulai dari kecil itu
jangan dibiasakan. Iya. Gitu. Karena sedangkan dulu saya Bang, waktu belum gencar ini HP, kita biasa susah mendidik anak-anak kita untuk menjauhi dari pengaruh-pengaruh. Oh iya. Itu pengaruh-pengaruh dulu itu kan kita istilahnya nanti kita keluar rumah, nanti kita bergaul, baru kita biasa mendapatkan itu yang begituan. Iya. Yang namanya pengaruh-pengaruh kan. Tapi sekarang Bandang, dia orang di dalam rumah, di dalam kamarnya sendiri, bisa juga kena pengaruh lewat HP. Betul. Itu tidak mengenal tempat di mana saja itu. Iya. Nah, kita ini kan orang-orang dulu itu Bandang, kalau orang itu sudah kebanyakan diam di kamar atau diam di rumah, kita kan sudah bisa berpikir ya, alhamdulillah. Berarti anak saya ini sudah bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai begitu. Iya. Tapi sekarang kita tidak bisa, nanti tenang anak di rumah kita sudah juga, mau juga senang, jangan dulu dong. Ada itu. Ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga mestinya saya Bandrian. Iya. Pihak ketiga ini adalah HP. Nah begitu. Jadi kalau menurut pendapat saya mulai dari sekarang, mulai dari kecilnya kita upayakanlah supaya kita batasi anak kita main HP. Tapi rupa-rupanya dilema juga Bandrian, karena kita membatasi, sedangkan kita juga tidak henti-hentinya main HP. Jadi anak juga bisa menyerang balik kita. Betul ya. Pasti dia berkata, kok bapak saya dilarang main, dia kok main? Kan gitu. Iya. Di sinilah dia. Jadi makanya itu orang bercerminlah orang tuanya. Iya, jadi kalau kita tidak bisa memberi contoh, janganlah memerintah, hanya ditunduk. Nah inilah saya maksud. Jadi kita sekarang ini orang tua serba salah Bang ya. Betul ya. Iya, makanya itu kalau menurut pendapat saya mulai dari kecilnya lah. Kita upayakan bagaimana. Apalagi kita sudah tahu sekarang ada itu lagunya sekarang itu zaman, katanya sekarang sudah zaman edan. Iya, sudah zaman edan, masa kita mau ikut edan juga. Nah, karena itu sekarang itu sekarang bahasanya itu anak-anak muda. Sekarang Pak, atau sekarang kan sudah modern. Sekarang kan sudah zaman modern. Nah, kalau dia berkata zaman modern, sedangkan ada juga mengatakan sekarang zaman edan, berarti kita juga ikut edan. Edan juga. Ikut gila begitu. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi itulah saya bilang PR-nya orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Yang makin beras, tambah beras sekarang dibandingkan dulu. Iya, dibandingkan dulu. Jadi ya secara anunya juga, sedangkan secara logikanya tidak ada itu orang tua yang menginginkan anaknya menjadi jahat atau tidak baik. Pasti logikanya menginginkan anaknya supaya sukses, semuanya baik. Iya. Begitu. Nah, tapi ya itulah namanya itu. Kalau bisa ya, apalagi namanya yang menegur anaknya orang, ya janganlah dulu kita biasakan. Kita anak-anak kita dulu lah masing-masing. Kita perhatikan bagaimana. Karena kadang juga itu terjadi pilih kasih juga Bandrian. Biasa begini contohnya. Misalnya menegur anaknya dengan anaknya orang, beda itu anunya. Beda tegangannya biasa menegur. Kalau anaknya biasa tegur misalnya jahat ya, paling lembut itu ya, jangan begitu nak, begini lembut. Tapi kalau anaknya orang ditegur biasanya pakai, jangan begini, bentar. Jadi sedikit tidaknya pasti dengar orang tuanya, orang pasti tersinggung. Nah makanya saya, kalau menurut pendapat saya, kalau bisa ya janganlah kita biasakan selalu menegur anaknya orang. Kita dulu perbaiki dulu anak kita. Nah itulah saya tahu, itulah saya maksud tadi, karena biasanya itu beda itu caranya menegur anaknya sendiri, ditegur dengan anaknya orang dia tegur. Iya. Begitu, kalau anaknya orang ditegur biasanya itu pakai sedikit emos. Iya begitu. Iya. Jadi itulah kalau apa namanya, balik kesimpulan itulah saja kita perhatikan sekarang mulai dari kecil. Jangan kita, kalau anak kita itu sudah apa namanya senang main HP, kita sudah mengatakan sudah baik, ya jangan. Karena kesenangannya dulu itu kita harus perhatikan dulu. Kesenangannya apa dulu? Atau ada dampaknya begitu. Iya, dan yang kedua ya kita perhatikan betul itu anak kita yang namanya HP. Karena kan sekolah juga membantu kita. Sekarang itu kan
kalau masih SD kan dilarang bawa HP. Iya. Kita itu orang tua, kita bantu juga itu program sekolah. Iya betul ya. Jangan gurunya melarang baru kita menyuruh. Itu kan tidak nyambung. Tidak sinkron Ki. Iya. Kita tidak membantu, tidak saling membantu. Kalau saling mendukung lah. Iya betul. Iya. Jadi artinya supaya jadi saling membantu, bukan saling membantunya banderanya. Beda itu. Beda konteks itu. Iya. Jadi ya itulah mungkin kita semua itulah kuncinya satu saja. Jangan kita biasakan dulu pegang HP. Dan kita juga kalau kita larang anak kita, jangan juga kita mentang-mentang dilarang kita baru kita di depan anak juga main HP. Iya. Kalau bisa mereka tidak mampu. Kalau bisa Deng Saleh itu waktunya anak bermain gitar seperti kita toh. Iya, itu lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi kan? Iya. Deng Saleh juga jangan lupa ajari anak-anak kita untuk bermain gitar. Jangan sampai nanti gitar punah. Hilanglah seniman kita. Masih kecil itu kadang kalau kita dia pegangnya berdiri juga nyanyi. Iya. Ya mungkin begitu Bandria ya. Jadi marilah kita biasakan anak-anak kita masing-masing dulu hindari HP. Tapi walaupun kita jangan kita tonjolkan main di depannya. Caranya kita melarang dia begitu. Iya. Karena kita ini orang tua sekarang tambah berat dibandingkan orang tua dulu Bandria. Kita sekarang orang tua sekarang itu makin berat itu mendidik anak. Karena pengaruh luar biasa. Iya. Dulu itu pengaruh cuma di luar, sekarang di dalam juga, luar dalam. Sekarang pengaruh dalam rumah juga ada pengaruh. Betul. Dia lewat masuk ke rumah lewat HP. Ya begitu. Jadi itulah mungkin kita semua harus waspada lah gitu. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita mulai dari kecil, itulah kuncinya. Jangan dulu biasakan pegang HP gitu. Siap. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan pagi ini Bandranya. Siap. Makasih banyak Pak Saleh atas pandangannya. Sehat selalu ya. Perempuan Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, ada Deng Saleh di Makassar ya, kalau Saleh di Saleh. Baik, kita terima lagi penelpon kita. Halo Bari Basah. Selamat pagi. Halo. Ya halo. Masih banyak waktu. Banyak ke depannya. Tapi acaranya ini berapa menit? Masih banyak, masih ada 40 menit. Satu orang gitu pakai habis. Indah, kabar sehat ya? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah, kenapa lumayan? Iya masih beginilah. Masih apa? Masih sakit-sakit sedikit. Oh, masih flu? Ada ini sakit-sakitan. Kenapa ini? Mungkin masuk angin kapan? Masuk angin, bisa jadi masuk angin itu. Iya. Kalau ya kerok gosoki satu badan toh. Minyak gosok. Kasih minyak putih. Bilang mandi minyak gosok. Bisa juga mandi minyak gosok kalau mampu Jiki. Male. Bagaimana cuaca di Sopeng sekarang? Cerah. Alhamdulillah. Dingin. Kita jemur ikan. Ya, jadi bisa jemur ikan sama dempok. Dempok pisang. Iya. Dingin kalau malam. Indah, ini kan hari Anak Nasional 2024. Kira-kira apa pesan ini? Nasional itu 5 Desember di. Apa? Hari cantik nasional. Oh, adakah? Ada hari cantik nasional. Bagi Anda sendiri kapan? Iya, ada memang itu. Oh, baru saya tahu itu. Kalau hari ganteng ada juga? Tidak ada. Egois kalau begitu. Yang buat itu beraturan hari-hari. Hari Anak 2024. Apa pesan ini Indah Dimbaji? Nasional yang ke-40 tahun di. Iya, betul. Iya, semoga di Hari Nasional yang ke-40 tahun ini anak-anak kita semakin bisa terlindungi. Indonesia maju toh. Kalau anak terlindungi, Indonesia maju. Gimana coba kan? Anak-anak bisa sukses, kita yang maju. Iya. Anak kita jadi anggota, apa orang tua yang bangga. Iya. Kita, ayo anaknya toh ya, ini toh. Itu yang viral-viral itu. Ada yang biasa posting.
anak petani bisa tonji jadi anggota TNI. Oh iya. Contoh di situ kan. Anak petani bisa tonji jadi Polri. Ambil situ ada itu di Bone. Anak seorang petani yang kehidupannya sederhana, tapi dia masuk anggota Polri, ya kan? Coba, bukan karena di sini kan rata-rata aku dengarnya bilang orang tua ini. Bukan karena orang tua, didikan orang tua itu semuanya bagus, tapi tergantung dari anaknya. Apakah dia bisa memahami keadaan orang tua atau tidak kan? Kalau anaknya itu mengerti keadaan orang tuanya, pasti dia betul-betul fokus belajar, menuntut ilmu. Dia mau mengangkat derajat orang tuanya, ya kan? Tapi kalau dibilang HP itu dari dulu juga tidak ada HP, masih ada juga seperti itu kelakuan anak-anak di mana-mana, ya kan? Jadi di sini kita bilang dikasih masuk di pesantren, mohon maaf ya mendengar, bukan kak ini, tapi ya, dikasih masuk di pesantren. Justru di pesantren itu ada yang ini kan baru-baru viral kak, pesantren toh ada di dalam salah satu pesantren di Kibuli lah, di apalah di sana. Itu jadi tidak semua juga itu kan tergantung dari anak-anak, watak anak-anak, apakah dia mau membanggakan dari keluarganya atau tidak, ya kan? Tapi itu juga salah satunya itu efeknya itu ya itu juga kebanyakan dibilang HP. Tapi kan sekarang kan anak-anak harus pakai HP karena pelajarannya ada di sana kan. Ada kan sekarang yang namanya ruang guru. Ruang guru itu kan dari HP. Tak mungkin anak-anak belajar kalau HP biasa. Kayak HP yang kupakai ini menelpon tidak bisa, dan buka di situ harus HP Android. Ya kan? Jadi anak-anak itu tergantung juga dari wataknya anak-anak. Anunya bukan karena dibilang bimbingnya, ya kita orang tua juga harus membimbingnya gimana caranya supaya bisa lebih baik ke depannya. Harus kerjasama dengan ibunya apanya, tapi itu juga tidak lepas tergantung dari anaknya sendiri. Walaupun kita paksa gimana-gimana, iya nanti menurut jadi depan maksudnya, tapi di luar sana dia jalan ke kiri bukan ke kanan. Jadi itu satu, itu jangan terlalu memaksa kehendak kita terhadap anak, tapi turutilah kemauannya selama itu positif. Jangan memaksa bilang saya mau jadi guru kau paksa jadi polisi. Itu kan sudah bertentangan. Kalau dia mau jadi polisi kau paksakan jadi guru, kan itu juga sudah memaksa kehendak kan. Itu jadi langkah bandrengnya. Jadi turutilah apa cita-cita anak kita, jangan selalu memaksa kehendak kita, karena pemaksaan dalam itu bisa merusak juga watak dan mental anak kita sendiri. Ya, jadi jangan terlalu anak juga jangan terlalu dimanjakan, karena itu nih terus bawa-bawa manja-manjanya sedikit orang tuanya. Jadi anak mami nih, anak bapak nih, dan memang anak bapak dan mami kan. Jadi itu tergantung dari wataknya anak-anak sendiri. Karena yang rata-rata sukses itu sekarang itu dari keluarga yang penghasilan orang tuanya itu minim bandren, tapi anaknya punya pikiran yang bagus. Saya mau mengangkat derajat orang tua saya. Kami Bandrian itu saya. Tergantung dari anaknya. Walaupun kita jungkir balik ke anak-anak tidak mau mengerti, tidak juga bisa tercapai semuanya. Tapi harus bersama orang tua dan anak itu sendiri. Oke Bandrian. Terima kasih Mbak Indah. Siapa? Bang Indah. Mbak Indah. Iya Bunda Riam. Gitu halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Deng Baji di Sopeng Sahabat Budaya. Baik, kita terima lagi pola kita. Halo, Badi Basa. Halo. Iya. Basa moto no, bangun. Sahur. Talambai bojaan ya. Dari gimana? Dari pasar kah? Tidak. Di rumah Ji. Lagi di rumah, lagi duduk dengar baru bisa masuk. Yang penting sehat-sehat aja gini pagi hari toh. Alhamdulillah. Iya. Bandrian suap saya lagi ceria aman terkendali. Amin terkendali. Masalah apa jadi parkin yang semangatku. Pantas semangat. Iya dong. Bunda, ini kan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Sebagai selamat Hari Anak. Jadi anak saleh dan salehah berguna bagi bangsa dan bangsa. Amin. Itu tergantung kita semua dari caranya kita mendidik anak itu seperti itu. Iya. Bagaimana caranya kita mendidik supaya itu menjadi berguna, menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadi
banyak hal yang bisa kita berikan, banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada anak kita sekarang, zaman sekarang. Karena zaman sekarang anak-anak itu bagaimana Bidi? Karena melawan adanya itu HP, adanya dan itu dan dia masuk sekolah apa kalau memang otaknya begitu. Seperti itu. Gitu kan? Tergantung dari pribadi masing-masing cara kita mengajarkan kepada anak-anak. Bagaimana cara kita mengajar kepada cara kita kepada anak-anak, mengingatkan kepada anak-anak. Jangan lupa melaksanakan salat 5 waktu. Penting itu salat. Itu sangat penting sekali. Iya. Jangan terlalu dimanjakan dengan ini dan itu anak-anak. Sedikit-sedikit ini, rusak mi HP ku. Lagi baru. Ini. Oh jangan. Iya, tetap kita harus berikan juga pendidikan-pendidikan yang berisi dan tegas lah. Jangan selalu dimanjakan apa namanya itu dituruti lagi. Jangan terlalu dimanjakan. Kan ikut-ikutan. Banyak ikut-ikutan viral saya lihat ikut-ikutan. Oke, ini orang otomi. Pagi sampai rumah ngambil bantu ini namanya. Oh jangan. Kita dekati anak-anak diberikan nasihat-nasihat didekati bagaimana cara bisa berubah sikap. Karena sekarang anak kalau terlalu dikerasi Bun Rian, ada yang bisa menerima ada yang tidak. Gitu. Iya, anak-anak itu melawan. Kalau dikasih tahu ada juga yang tidak. Kita lihat saja bagaimana watak anak ini dari kecil. Oh si A begini otaknya, si B begini otaknya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kita punya anak 5 bersaudara betul sama watak. Betul, pasti berbeda-beda lah karakternya bunda. Satu keras, satu mau diming-iming, satu mau ini dan jadi apa ada mau menelpon merem-merem telepon di samping. Terima kasih atas rezeki dari BT-ku bawakan makanan. Luar biasa tahu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ini saya BT-ku yang paling setia sekali. Seperti itu. Siap. Jadi begitu Bun Rian. Karena anak ini menjadi anak saleh dan salehah. Amin. Iya, itu yang kita harapkan. Iya, siap. Kita harapkan. Terima kasih Bu RT firmannya. Oh iya tahu. Cawe itu Bu RT ketawa. Kirim pecah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Haji Ani dari Maros, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi perempuan kita. Halo Bari Basa. Bari Basa. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Ya betul sekali. Bagaimana kabarnya Goa sekarang cuacanya Pak Wahyu? Panas atau hujan Ki? Panas Ki. Bambang Alo. Pak Wahyu, ini kan ada anak tak ini, mungkin bahkan ada ponakan, bahkan juga bahkan mungkin cucu sudah ada mungkin ya. Belum insya Allah. Pak Wahyu, ini kan hari anak 23 hari anak nasional. Nah mungkin kita sebagai orang tua mungkin ada pesan tak untuk anak-anak tak, untuk anak kita Indonesia, bahkan di dunia ini, apa pesan yang ingin kita sampaikan di hari anak ini? Ini sebelum saya masuk, ini dari tadi nih, andikan HP bisa bicara, paling dia bilang, apa sangin nakin Pak? Disalahkan ini. Sangin HP. Nah, itu HP benda mati. Itu penggunanya memang tidak bisa dipungkiri. Zaman sekarang memang itu zaman teknologi. Ya, HP itu ya kan di dalamnya kan ada juga sisi positifnya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di situ. Tergantung bagaimana kita dalam rumah, bukan hanya mengawasi apa nulis di HP segala macam. Kita lihat juga bagaimana tingkah lakunya anak. Kan seperti itu. Berarti kembali kepada penggunaannya. Iya, kadang kuliah bicara HP kadang pernah saya nak numpak BTS sih. Kenapa kau beli saya? Iya. Disalahkan kudong di. Iya kudong. Kasiannya itu HP kudong. Kamu tahu seperti tonji itu. Pada saat dia mencuri, menikmati hasil curian, enak dirasa. Pada saat didapat ini adalah ujian.
Waktu nak nikmati bukan ujian. Berkah. Tidak apa pun ujian. Jadi ini artinya begini ya. Kalau saya tidak mau bilang menganggap orang caranya mengajar anak salah, saya tidak mau, karena setiap orang kan beda-beda cara mengajar anak. Iya. Kalau saya sih lebih mengarah kepada kemandirian. Bagaimana anak-anak bisa mandiri, bagaimana anak-anak tidak tergantung sama orang. Iya. Itu cara saya. Jadi dari kecil memang anak sudah belajar mandiri. Iya. Dan paling penting anak-anak yang masih kecil ya, yang masih balita ya, jangan kita ajar minta uang. Oh ya betul. Karena itu dibawa sampai besar tua nanti. Iya, minta. Ya, karena kebiasaan toh. Ada yang mau datang, ada tante mau datang, nak. Ada buat itu tiga sana nak kasih ketuaan, itu kan sudah mengajar anak mengemis. Oh iya, tanpa disadari. Ya. Kan seperti itu, walaupun keluarganya sendiri, tapi juga tidak. Kalau saya pribadi tidak mengajarkan ke situ ya. Ya. Ya, saya tidak mau menjudge bahwa caramu salah apa segala macam. Setiap orang punya beda pandangan. Ya mungkin orang caranya seperti itu dianggap bagus. Kalau saya sih kurang bagus ya. Iya. Terus ini begini Banteng, ini kan saya punya bocah sudah masuk TK. Oh iya. Sudah masuk TK, itu kalau les itu lebih gampang diatur anak-anak daripada mama-mamanya. susah terbentuk Lebih gampang diatur anak-anak daripada mama-mamanya di situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya. Saya punya bocah, saya simpan saja, saya tinggalkan. Well, berarti kita sudah diajarkan mandiri nih anak. Iya. Sedangkan masih ada. Makanya itu guru-guru sudah pote-pote, ibu pulang makin bu. Iya. Ini diberikan tanggung jawab kepada guru-gurunya. Iya. Karena kalau umpama itu anak terkadang ada anak lagi mamanya biasa malas belajar. Malas belajar toh. Iya. Ataukah barangkali dia kalau misalkan bawa anak-anak kan punya setiap manusia kan orang punya sifat dasar. Pasti ada. Manusia punya sifat dasar. Iya. Misalkan sifat dasarnya suka jahilin orang. Iya. Ya kan? Karena dia bilang ada di mamanya di sana lihat, tidak mungkin ada ani, kesempatan minta jahili orang. Kayak saya punya anak kemarin itu. Iya. Disuruh berdiri, bawa ditarik bangkonya, jadi jatuh. Untuk tidak ada mamanya lihat, coba mamanya lihat, dan mungkin tak bentar itu anak. Astaga. Kalau umpama bilang jangan ku tegur anakku, bagaimana tegur anakku, kau nakal sama anakku. Oh iya dia. Kena tikku lagi. Berarti memang penting itu memang kita membentuk anak sejak dini bagaimana mandiri, tidak bergantung. Jadi saya punya anak itu yang sekarang semua sudah gadis semua kan. Mulai dari sekolah TK itu tidak pernah saya biarkan bilang saya mau tunggu apa segala macam, tidak. Saya cuma saya tanya sama gurunya, tolong keamanannya saya punya anak. Oh iya. Keamanannya, safety-nya kan. Iya kan, ini kan otomatis kalau kita menyerahkan anak ke sekolah sudah menjadi tanggung jawab guru. Oh iya. Iya kan? Seperti itu. Jadi ini saya lihat lagi di TK ini lebih gampang jatuh anak-anaknya daripada mamanya. Mamanya bilang pulang makin masih tinggal tadi anaknya. Jadi itu anak biasa, mungkin harus jatuh apa kan? Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau saya lihat lebih gampang dia atur anak-anak daripada mamanya. Mamanya kan motor mau ke mantengnya sini jangan. Berarti kita perhatikan betul Kalau misalkan kau tidak mampu lepaskan anakmu, tidak usah kasih sekolah. Karena kenapa kehadiranmu di situ mengganggu? Beri kepercayaan kepada gurunya. Anak-anak yang lain juga merasa terganggu. Iya, tidak fokus. Dia kehilangan fokus. Iya. Ya kan, tapi mana susah itu di karakternya orang. Jadi sekarang ini masalah karakter, bukan hanya anak-anak saja yang dibangun karakternya, tapi orang-orang tua juga perlu dibangun karakternya. Karena masih banyak orang-orang tua dia punya kelakuan tidak sesuai dengan umurnya. Oh iya, terkadang ada, saya dapat begitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bertingkah laku sesuai dengan usia kita. Iya. Kecuali memang yang sudah orang tua itu sebenarnya dimaklumi. Kalau masih umur 40-an, 30-an. Kembali kepada zaman anak-anaknya masanya betul. Karena sudah nenek Mi. Iya. Dan kalau baru 40-an, 50-an umurnya kan belum nenek. Terkadang cuma status nenek saja. Iya. Bahkan manja-manja ndak karuan. Iya. Masih paham dengan yang namanya kehidupan. Iya. Ya kan?
Seperti itu. Lebih gampang jatuh anak-anaknya. Anak-anaknya disuruh ke sana sama mamanya. Tapi Bu, jangan kita situ. Mantan tidak janji, seakan-akan tidak dengar, seakan-akan tidak punya telinga. Jadi anak-anak juga terganggu nunya. Iya, fokusannya. Ya kalau saya pribadi itu mengajarkan anak-anak kemandirian. Iya. Bagaimana itu anak-anak tidak tergantung sama orang. Iya. Ya, dan punya rasa malu. Oh, itu yang paling penting. Iya, saya setuju. Anak-anak harus punya rasa malu. Karena harga diri seseorang itu tergantung rasa malunya. Tergantung rasa malunya. Iya. Itu harga dirinya orang itu. Apalagi kita sebagai Bugis Makassar, itu malu didepankan sekali. Makanya taruhlah contoh pejabat-pejabat yang korupsi, dia dapat kursi dia kan sudah kehilangan rasa malu. Iya. Seperti itu kan? Iya. Jadi itu saya punya anak, saya ajarkan mandiri, jangan menyusahin orang. Itu paling penting juga, jangan menyusahkan orang lain. Iya. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jadi saya punya itu memang saya ajar mandiri, bagaimana dia bisa segala sesuatunya dia lakukan sendiri. Di samping itu kita sebagai orang tua ya harus tetap ada pengawasan. Jadi kalau berbicara masalah HP, saya punya anak itu saya kasih HP. Ini yang masih tega. Saya sudah kasih pegang HP dia. Saya download ke aplikasi-aplikasi yang khusus untuk anak. Saya kasih hilang Facebooknya karena di Facebook kan susah dikontrol. Iya, betul. Ya, apalagi sekarang baru buka Facebook, ada yang tetap lewat aneh-aneh, terkadang pakaiannya setengah-setengah aja. Jadi itu semua yang perlu diperhatikan. Jadi kalau masalah HP jangan disalahkan HP. Anak tergantung bagaimana kita melihat aplikasinya bagaimana. Saya punya bocahku. Saya bikin aplikasi memang untuk anak-anak. Facebook saya hilangkan, IG saya hilangkan, saya tidak adakan. Karena terkadang situ muncul gambar-gambar yang ya bagaimana lah. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak mau menganggap orang lain salah cara, saya tidak mau. Karena kita juga belum tentu benar. Cuma saya pribadi berfokus kepada kemandirian dan jangan sampai menjadi beban orang lain. Itu saja kalau bagi jangan menyusahkan. Kalau mau negur anak-anak, banyak punya anakku tegur kalau geger tidak akan bala. Iya. Biasa ku tegur tunji kalau ibu di depan rumah. Salah memang. Kalau marah bapaknya, aku panggil bapaknya ke sini kok. Ayo ambil anakmu ini. Kalau marah mungkin sama saya. Kalau mau marah, mau terpenjak marah. Ya, kita hindari lah. Kalau misalkan ada anak yang di depan rumah. Kemudian saya tegur, dia tanya bapaknya datang marah-marah, bilang Pak, kalau Pak selesai marah, bapaknya, siapa yang makin marah? Bilang saya marah nah, kata tonjak marah. Saya juga pintar marah. Saya kata begitu, jadi itulah salah satu yang saya bilang tadi, jangan sampai, ini kan salah satu contoh kalau ribut ke depan rumahnya orang berarti menyusahkan orang lain. Nah, itu yang saya jelaskan kepada anak-anak, jangan sampai kita punya ini menjadi rusak gara-gara kita menyusahkan orang lain. Iya. Oke. Siap. Ya, oke, Pak Le, Bang. Siap, Maaf Wahyu. Makasih banyak atas pandangan dan komentarnya. Menarik. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat keluarga Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu ada di Goa Sawah Budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa, sehat-sehat Bunda. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Merdeka. Bunda, ini hari kan tanggal 23 bertepatan hari peringatan Hari Anak Nasional. Dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, apa pesan ini kepada anak-anak kita ini? Bukan saja anak di keluarga, anak semua anak. Iya. Yang jelas semua anak ya. Iya. Yang jelasnya bahwa utamakan itu belajar. Ya, belajar sholat, belajar mengaji. Ya, itu yang kunci utama ya. Pastilah anak-anak itu sukanya main HP. Ya, bukan menyalahkan HP, tetapi seperti itulah anak-anak sekarang perkembangannya. Kalau kita dulu kan
kita bermain kalau tidak ada HP ketika kita masih kecil. Jadi kita fokus belajar, bermain. Kalau kita mengaji, sebelum kita melaksanakan mengaji, kita kan walaupun tidak disuruh tapi sudah tahu bahwa kita harus mengisi gentong gubang. Iya. Seingat dulu begitu juga. Minimal bak mandi. Iya. Seperti itu, walaupun tidak disuruh. Iya. Karena kita sudah tahu kewajiban kita di rumah guru mengaji kita harus seperti itu. Iya. Ya, jadi gantian. Kalau embernya tidak cukup, gantian. Misalnya 5 ember satu anak. Nah, itu sudah gantian. Yang lain lagi, tidak laki, tidak perempuan. Memang itulah kewajiban kita. Harus membantu guru mengadita. Kalau di sekolah kan kita tidak seperti itu. Betul. Paling suruh menyapu. Menyapu di dalam kelas, kemudian di depan kelas masing-masing, seperti itu. Tetapi sekarang anak-anak itulah seiring berkembangnya zaman, teknologi. Itu. Jadi itulah juga sekarang ibu-ibu itu kalau misalnya anak ibunya mau keluar, anaknya menangis mau ikut, dibanjam mau ikut, ini HP, pegang main HP maka. Itu semua karena dari orang tua sendiri terkadang dimanjakan, dipermudah. Kebanyakan seperti itu. Daripada dia nangis katanya, daripada mau ikut, nanti sampai di sana dia cengeng, jangan mau ikut. Ini HP, seperti itu. Jadi itu termasuk didikan dari orang tua juga lah itu. Karena kalau ada apa-apa, daripada ini kasih saja HP, sudah diam dan nangis Jadi itu semua yang harus jadi pertimbangan bagi orang tua. Makanya itu anak-anak sekarang itu baru kelas 1, kelas 2 sudah pakai kacamata. Bahkan kemarin saya lihat di media sosial ada dibilang itu matanya jile juling. Itu karena ini juga kamera radiasi fokus mata kita ke HP. Itu. Bahkan tadi tadi ada Puambran tetangganya meninggal gara-gara dia main HP terus sampai berdarah matanya, meninggal itu anak. Jadi itu memang parah itu radiasinya HP ke matanya anak-anak, apalagi namanya anak-anak kita saja orang tua. Kalau lama menatap HP itu kan mata jadi berair, jadi berkunang-kunang. Apalagi anak-anak yang masih labil. Betul. Jadi itu semua itu kebijakan dari orang tua, semuanya itu kita harus jaga agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena belum apa-apa kasihan matanya sudah terganggu. Apalagi usianya masih muda. Itu. Jadi harapannya kita bahwa mudah-mudahan anak-anak kita kedepannya akan lebih baik lagi, lebih banyaklah belajar, lebih banyak mengaji. Itu belajar sholat, itu yang terutama yang kita tuntut. Bukan kalau nangis anak-anak dikasih HP. Ujungnya HP lagi, semua HP lagi. Ada cucuku itu baru umur 2 tahun. Kalau bangun cari HP. Kalau tidak dikasih marah itu sembarang dianu. Sebenarnya itu sudah dipertanyakan mentalnya itu anak, gangguan jiwanya itu bagaimana? Kenapa langsung marah-marah? Kenapa pagi-pagi langsung cari HP? Artinya itu sudah mulai ada gangguan lah dari sisi mentalnya. Karena memang di pikirannya itu cuma HP. HP betul. Jadi interaksi antara orang tua sama anak itu berkurang. Memang karena itu saja saya lihat anak-anak, terutama saya punya cucu-cucu itu kalau dia pegang HP dipanggil tidak mau menoleh, tidak menoleh. Pokoknya dia fokus melihat HP. Jadi saya itu kalau biasa
saya tidak ngomong, langsung saya ambil itu HP. Oh, dia marah, dia pukul. Dia marah, dia minta itu HP. Astaga. Saya bilang, itu pale kalau dipanggil Ki, misalnya saya panggil siapa, dia menyahut, dia menyahut, tetapi tetap itu tangannya mau merampas itu HP. Itulah karena kebiasaannya sama anak-anak sejak seperti kecil itu, sehingga dia abaikan kita. Biar makan itu, pokoknya dia tidak peduli mau makan. Dia main HP sambil disuapi, tapi mata itu tetap menatap ke HP. Ya, itulah sekarang anak-anak ya. Seiring berkembangnya teknologi. Kalau kita dulu kasihan tidak ada, kita fokus belajar gitu. Iya, saya kira seperti itu Bang Rian ya. Makasih banyak Bunda Sofi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Iya, dicoba lagi bersama budaya di 0811400950. Memang dari sekian pendengar kita yang sudah masuk, memang ini kebanyakan mungkin ini menjadi perhatian juga. Ini HP menjadi penggunaan HP untuk anak-anak ini menjadi perhatian yang cukup serius yang perlu kita sikapi, sahabat budaya. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Mari Masa, selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Ayu dari Maluku Utara, Kabupaten Bogor. Ayu dari Maluku Utara. Kabar sehat Ayu? Keluarga? Kabarnya sehat, alhamdulillah sehat. Cuman cuaca hujan terus untuk di Maluku Utara. Oh hujan. Oh, berarti sana cuaca agak dingin-dingin di Sandi. Iya, cuaca lagi ekstrim di sini. Ekstrim? Oh, ekstrim kondisi sana. Oh, hati-hati ya. Iya, gelombang tinggi sama cuaca ini sangat tinggi untuk Maluku Utara, Halmahera Barat. Berarti kebanyakan rute pelayaran ditunda dulu ya di sana ya? Iya, kita mau balik ke Maluku Utara nggak bisa karena gelombangnya tinggi ya. Oh iya. Kita masih stay di Maluku Utara. Oke, siap. Semoga baik-baik saja keluarga di sana, Di. Ayo, Di. Iya, ayo ini kan tanggal 23 bertepatan Hari Anak Nasional. Nah, mungkin punya anak atau ponakan, bahkan ke anak-anak kita semua yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Apa pesan yang kita mau sampaikan ini? Iya, betul. Saya juga punya anak ya. Umurnya baru mau 3 tahun bulan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya sih anak-anak ini dari orang tua juga ya. Oh iya. Dan saya sih buat anak-anak di luar sana juga tetap semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita dan berprestasi sebanyak-banyaknya untuk Hari Anak Nasional. Iya, amin. Semua anak Indonesia. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan kasih sayang nih Bang Rian ya. Oh iya. Iya, itu juga harus diperhatikan kekerasan anak katanya. Terus juga kekerasan seksual pada anak usia dini. Terus juga anak-anak yang terlantarkan orang tua. Banyak sebenarnya kalau kita mengucapkan Hari Selamat Nasional kepada anak, seharusnya hal seperti itu dirangkul ya. Karena mereka juga tidak banyak mendapatkan kasih sayang ya. Apalagi sedih dan miris kalau kita melihat anak-anak yang mendapatkan kekerasan, bukan kekerasan lingkungan tapi kekerasan dari orang tua juga gitu ya. Oh iya, ada beberapa kasus KDRT terhadap ibu dan anaknya, bahkan merenggut nyawa juga ada itu kasusnya. Iya, ada sampai memukul anak masih balita, itu sangat miris, sangat sedih. Miris. Iya, kasihan. Sebenarnya anak-anak harus dilindungi bukan orang lain tapi orang tua. Betul. Yang sangat berperan penting dalam keluarga gitu ya. Hari itu sebenarnya sih orang tua juga harus punya kesadaran gitu ya, karena anak-anak ini adalah surga ya, adalah malaikat yang anugerah buat kita gitu ya. Jujur saja saya Bang Rian ya, anak yang ada di saya ini kan bukan anak saya tapi anak adik saya, tapi itu seperti anak kandung saya sendiri. Bahkan kasih sayang saya sama suami saya itu melebihi gitu ya kasih sayang kepada diri kami sendiri. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah 3 tahun dan itu pun juga sangat buat kita bahagia gitu kan. Pendidikan karakter anak ini dilihat dari sejak usia dini. Alhamdulillah saya Fatimah namanya ya, mungkin insya Allah seperti namanya juga cerdas insya Allah. Oh iya, betul ya, insya Allah. Itu
Dia usia 1 tahun itu dia sudah bisa manggil ayah gitu ya. Wih. Tapi dia bisa boleh manggil saya ibu karena emang tetap ngajarnya seperti itu. Dan sekarang pun dia usia 2 tahun dia sudah bisa, saya sudah memberikan didikan agama gitu ya. Pada saat kita sholat, memang benar juga sih kata Pak Wahyu sama Bunda Sofi ya, gadget itu juga adalah salah satu masalah paling utama buat anak. Iya. Saya sebenarnya untuk Fatima sendiri untuk gadget gitu ya, itu saya download karena emang nggak ada TV. Iya. Di situ saya download tentang hafalan Al-Quran gitu ya, dan dia sudah bisa menghafal alif bata sampai terakhir. Masya Allah. Iya, dia sudah cerdas baca ya? Al-Fatihah. Daya tangkapnya cepat. Iya, daya tangkapnya cepat gitu ya. Terus Al-Fatihah udah bisa baca walaupun dia hanya menyambung apa yang saya sampaikan. Iya. Kemudian juga surat Al-Alaq, surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, dan saya menghafalkan surat-surat pendek ya. Luar biasa, insya Allah. Bahkan di bait-bait yang paling susah, misalkan wasfi sudurinas dia tahu gitu. Itu padahal yang bait yang paling susah tuh. Insya Allah dia nanti jadi penghafal Al-Quran. Tahfiz. Iya. Bukannya apa ya, tapi memang untuk gadget ya saya hanya sebentar aja ke dia mendengarkan itu. Memang saya tidak memperlihatkan ke dia, tapi hanya saya mendengarkan aja ke dia karena saya download merotal itu ya. Iya. Kita ngambil dari sisi positifnya aja gadget ya, bukan untuk mempertontonkan kepada dia gitu. Tapi alhamdulillah sih memang dia bisa menangkap. Terus ada kata-kata biasa saya sampaikan gitu, misalkan kata ANJING gitu ya. Iya. Dia tahu gitu bahwa itu makian gitu. Karena kita kan hidup di lingkungan Maluku ini, lingkungan orang-orangnya keras ya dengan kata-kata makian gitu. Jadi kata BAB itu dia tahu gitu, kata jangan kayak gitu nanti Allah marah, bakar di api gitu. Dia langsung tahu, dia paham benar, fokus. Jadi aku kalau kayak binatang itu dia sendiri yang bilang kata itu kucing besar, nanti insya Allah kalau besar dia pasti tahu kalau itu kan binatang namanya. Dia saya nggak mengajarkan buat yang buruk gitu, tapi saya ngajarkan juga itu nama-nama binatang gitu dia. Jadi fokusnya sejak dia memang kita harus mengajarkan anak-anak bagaimana berkarakter yang baik. Karena saya bisa melihat ke Fatima gitu ya. Dan kalau 1, 2, 3 sampai 10 udah tahu gitu. Cuman kemarin sempat dia hilang 6-nya, tapi aku bilang jangan hilang 6-nya tuh, 6, 7 nanti dia ingat lagi. 6, 7, 8, bilang 10, terus A, B, C, D, F, bahkan dia duluan gitu loh. S, T, U, V, W, X. Berarti memang peran orang tua untuk mendidik anak itu sangat penting. Jangan dibiarkan mereka saja gitu ya, jangan cuek. Pendidikan karakter anak sejak dini itu harus penting gitu, apalagi yang ibu-ibu muda. Mungkin pada saat hamil mungkin ya banyak-banyak lah maksudnya membaca gitu, misalnya seperti itu ya. Referensi gitu ya. Nanti ada karakter anak dari karakter orang tuanya nular lagi ke anak-anaknya seperti itu. Iya, baik. Kalau saya kan ponakannya saya juga ada juga seperti itu ya Bang ya. Mereka di rumah tidak ada TV, tapi untuk HP sama orang tua memang disarankan. Tapi ada waktu tertentunya gitu. Alhamdulillah untuk ponakan saya yang satu ini dia menang menang Olimpiade Matematika. Luar biasa. Iya, memang sebenarnya sih jangan kita menyalahkan gadget juga ya, karena ada juga sisi positif dan sisi negatifnya. Boleh kita memberikan gadget kepada anak, kita harus mengontrol. Orang tua harus mengontrol anak tersebut bagaimana dia menggunakan gadget ya. Dan jangan terus terkesan juga. Sebenarnya juga kata Bu Sufiasa itu sampai mata berdarah gitu ya. Memang jangan sampai terus yang positif aja, yang mungkin sampai setengah jam gitu ya, atau berapa menit gitu kita kasihkan ke anak. Tapi kalau saya dari Fatima saya nggak menontonkan gadget, cuma saya memperdengarkan agak jauh dari dia. Biasanya saya mendengarkan murotal ke dia, itu aja sih ya. Bang Rian. Jadi buat anak-anak yang ada di luar sana yang belum butuh kasih sayang, mudah-mudahan banyak merangkul mereka. Dan untuk mendapatkan kekerasan seksual gitu, mendapatkan keadilan gitu ya. Kemudian juga kita berharap untuk anak Indonesia seluruh Indonesia yang ada di tanah air ini terus lagi belajar dan bersemangat untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya gitu ya. Amin. Terus juga terus ukir prestasi sebanyak-banyaknya gitu. Berkreasilah seluas-luasnya gitu ya, karena di tangan kalian masa depan negara Indonesia ini
kami rindukan gitu Oke, ya. siap. Pokoknya buat semua anak Indonesia Ya. di Hari Anak Nasional Amin. ini. Siap. Buat Bang Ria juga selalu sehat juga dengan keluarga. Ya, Terima kita kasih. juga. Iya. Siap. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Terima kasih Ayu atas partisipasinya di acara Bari Bahasa. Baik sahabat budaya, sudah terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya yang sudah bergabung bersama kami di acara Bari Bahasa sejak pukul 7 hingga menjelang pukul 9 ini. Semoga semua apa menjadi pendapat Anda dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita ke depan untuk menjadi anak yang jauh lebih maju lagi ke depannya. Amin amin rabbal alamin. Baik, Bang Rian undur diri dari program acara Bari Bahasa. Sampai jumpa nanti di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah tempat kita menatap langit, mencium tanah bersama budaya kita. Bahagia hati ini kembali ke Tondok Toraya. Tiba saatnya kita kembali ke kampung halaman kita, tanah yang sangat indah, yang elok mempesona. Budaya dan alam adalah anugerah, itu dusunku, negeri indahku. Tondokku, Tondok Toraya, Tondok Malabi, Tondok Kedadianku, Taetonganku, Susina, Tondok Toraya, Tondok Kedadianku. Tiba saatnya kita kembali ke kampung halaman kita, tanah yang sangat